Jumpa lagi dengan saya Sofa Mustafa. Di konten kedua kali ini kita masih membahas tentang kriteria calon kepala desa yang harus dipilih. Konten ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat menentukan kriteria calon kepala desa yang harus dipilihnya. Calon kepala desa harus mempunyai kriteria. Yang kedua ini adalah calon kepala desa harus memiliki kelima kapasitas ini untuk memenuhi syarat menjadi kepala desa. Syarat yang pertama adalah kepala desa harus mempunyai kapasitas regulasi, kemampuan memahami aturan sekaligus memproduksi aturan, karena desa sudah memiliki undang-undang yang menjadi dasar dalam pengelolaan desa, yaitu Undang-Undang 6 tahun 2014, di mana Perdes menjadi produk hukum negara yang sifatnya mengikat. Itulah kenapa sekarang KOPS-nya peraturan desa bukan lagi lambang daerah, melainkan sudah menjadi lambang negara. Dan regulasi-regulasi turunan yang mengatur aturan tentang desa itu juga harus dipahami oleh kepala desa. Dan itu yang pertama, calon kepala desa harus memiliki kapasitas regulasi supaya bisa memahami aturan dan membentuk aturan-aturan turunannya. Dan yang kedua, kepala desa harus memiliki kapasitas politik yang baik. Kapasitas politik yang baik ini bisa terjadi hanya dengan proses politik yang baik. Proses politik yang baik adalah membangun kepercayaan kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu menitipkan harapannya kepada calon kepala desa yang sedang berlaga di pemilihan kepala desa. Jadi proses politik yang baik itu tidak muncul dari proses politik uang, karena kalau sudah terjadi politik uang pasti tidak akan menghasilkan kapasitas politik yang baik bagi seorang pemimpin. Yang ketiga, kepala desa harus memiliki kapasitas distributif, yaitu memaksimalkan kewenangan desa. Karena sebagaimana kita tahu, banyak kepala desa yang tidak bisa membagi kewenangannya, tidak bisa mengatur perangkat desanya, tidak bisa mengatur kelembagaan desa lainnya. Inilah kapasitas membagi kewenangan bagi seorang kepala desa itu sangat dibutuhkan. Bagaimana kepala desa bisa membagi pemenang? Berarti kepala desa harus terdidik secara regulasi supaya dia bisa mengerti tupoksi-tupoksi yang harus dijalankan oleh bawahannya, dan bagaimana segala kewenangan itu tidak sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah desa, dan dia bisa membagi kepada perangkat desa dan kelembagaan-kelembagaan lain. Jadi tidak terkesan sentralistik, semuanya diurusi oleh kepala desa. Inilah kepala desa punya kapasitas distributif untuk membagi kewenangan-kewenangan yang ada di desa. Lalu yang keempat, kepala desa itu harus memiliki kapasitas responsif terhadap kondisi sosial yang ada di masyarakat. Dan ini kadang-kadang suatu sebenarnya menjadi masalah di masyarakat, seperti banyaknya peredaran narkoba, banyaknya pernikahan usia dini. Itu seakan-akan bukan menjadi masalah, tapi sebenarnya itu menjadi masalah sosial yang harus dipecahkan oleh kepala desa. Hal-hal seperti itulah yang membutuhkan kepekaan dari seorang kepala desa. Dan makanya kapasitas responsif ini sangat dibutuhkan oleh kepala desa. Jadi di mana pemerintah desa, warga desa itu mempunyai keunggulan, mereka memiliki populasi yang banyak, tapi bagaimana populasi yang banyak ini adalah sebuah kapasitas sosial, bagaimana kepala desa bisa merubahnya menjadi modal sosial, menjadi sebuah kebersamaan antara warga masyarakat dan pemerintah desa dalam membangun desa, yaitu dengan membagi kewenangan-kewenangan yang ada di desa kepada kelembagaan-kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah desa. Nah, kemampuan menentukan lembaga-lembaga ini masuk dalam kapasitas responsif bagi seorang calon kepala desa. Yang kelima, kepala desa harus memiliki kapasitas jaringan untuk menuju desa yang mandiri, untuk menuju kemandirian desa. Jadi, kapasitas jaringan ini itu bisa merubah pola hubungan yang baru antara warga desa dan pemerintah desa. Tidak sekedar warga desa menuju ke balai desa untuk sekedar mengurus administrasi, tapi lebih dari itu, karena mereka memiliki peran untuk bersama-sama membangun desanya masing-masing, yaitu dengan melalui kelembagaan-kelembagaan yang sudah dibentuk oleh kepala desa, dan membuka seluas-luasnya ruang diskusi publik kepada masyarakat. Ini juga harus dilakukan oleh kepala desa untuk menuju desa yang mandiri, karena desa yang mandiri tidak bisa dilakukan oleh satu orang kepala desa saja, tapi oleh semua komponen desa, kepala desa, perangkat desa, kelembagaan, dan warga masyarakat pada umumnya. Itulah 5 syarat calon kepala desa yang harus dimiliki. Semoga ini bisa bermanfaat
untuk rekan-rekan desa dalam menentukan pilihan calon kepala desanya. Dan bagi rekan-rekan desa yang membutuhkan file-file yang berkaitan dengan desa seperti Perdes, SK kepala desa, SK pengangkatan surat-surat dan lain-lainnya, silahkan bisa download pada link di bawah ini gratis. Dan bagi yang merasa konten ini bermanfaat, bisa juga donasi di link yang saya sertakan di deskripsi. Terima kasih.